Selamat datang di dunia gelap dan penuh teror. Malam ini, kami akan mengungkap rahasia dari sebuah pasar malam yang muncul hanya di bawah cahaya bulan purnama. Dalam cerita pesugihan pasar malam ini, ikuti perjalanan Raka, seorang pria yang terperangkap dalam perjanjian mengerikan dengan kekuatan jahat. Setiap langkahnya menuju pasar malam ini membuka pintu ke dunia kegelapan yang menunggu untuk menelan jiwa-jiwa yang penasaran. Bersiaplah untuk mengalami ketegangan yang tak tertandingi dan teror yang mengerikan. Karena malam ini, Anda akan memasuki zona paling mengerikan dari kegelapan. Di tengah hutan lebat yang dikelilingi kabut tebal, terletak sebuah kota kecil yang seolah-olah tersembunyi dari pandangan dunia luar. Kota ini, bernama Kalimaya, memiliki sejarah yang kaya, namun jarang diketahui oleh orang-orang dari luar. Kalimaya dikenal sebagai tempat yang menenangkan dan damai, tetapi ada satu bagian dari kota ini yang menyimpan rahasia misteri, yaitu pasar gelap. Pasar gelap hanya muncul sekali setiap 2 tahun, dan tidak pernah tercatat dalam peta manapun. Masyarakat setempat percaya bahwa pasar ini adalah tempat di mana kekuatan gelap beroperasi, dan di mana kesepakatan-kesepakatan misterius dilakukan. Konon, pasar ini hanya bisa ditemukan oleh mereka yang benar-benar mencarinya, atau oleh mereka yang berada dalam keadaan terdesak. Legenda lokal bercerita bahwa di pasar gelap, barang-barang yang dijual memiliki kualitas yang luar biasa. Perhiasan antik, artefak langka, dan makanan yang sangat lezat. Semuanya tampak terlalu baik untuk menjadi kenyataan. Namun, harga yang harus dibayar untuk barang-barang ini bukanlah uang, melainkan sesuatu yang jauh lebih berharga. Konon, setiap pembelian di pasar ini mengharuskan seseorang untuk menyerahkan sesuatu yang tidak bisa dikembalikan, atau jiwa mereka. Di luar pasar, para penduduk Kalimaya sering menceritakan kisah-kisah menakutkan tentang mereka yang pernah mengunjungi pasar dan hilang tanpa jejak. Banyak yang percaya bahwa pasar ini adalah pintu gerbang ke dunia lain, dunia yang dihuni oleh makhluk-makhluk mengerikan yang memanfaatkan kelemahan manusia untuk tujuan mereka sendiri. Pada suatu malam yang dingin, di bawah sinar bulan purnama yang menyinari hutan dengan cahaya dingin, seorang arkeolog bernama Raka memutuskan untuk menjelajahi cerita-cerita ini. Raka adalah seorang pria muda yang bersemangat, dengan kecintaan mendalam terhadap sejarah dan artefak kuno. Ia dikenal karena skeptisisme dan kemampuannya untuk mengurai mitos dari kenyataan. Namun, ketika ia mendengar tentang pasar gelap dari seorang kolega yang sangat percaya pada legenda-legenda lokal, rasa ingin tahunya mulai muncul. Raka memutuskan untuk mengunjungi Kalimaya dan mencari tahu apakah pasar itu benar-benar ada atau hanya sekedar fiksi. Dengan memegang teguh prinsip ilmiahnya, ia tidak percaya bahwa pasar malam yang muncul sekali setiap 2 tahun ini benar-benar ada. Namun, ketertarikan akan misteri ini cukup kuat untuk mendorongnya melakukan perjalanan ke hutan lebat dan mencari kebenaran di balik legenda tersebut. Setelah mengumpulkan informasi dari berbagai sumber dan melakukan persiapan matang, Raka memulai perjalanan menuju Kalimaya. Ia mengemas perlengkapan penting, seperti kamera, catatan, senter, dan beberapa alat navigasi. Dalam pikirannya, ia percaya bahwa pencariannya akan membuktikan bahwa pasar gelap hanyalah mitos belaka. Dan bahwa segala cerita tentang pasar tersebut hanyalah tipuan lokal untuk menakut-nakuti orang luar. Hutan di sekitar Kalimaya terkenal dengan kegelapan yang pekat dan kabut yang tampaknya bergerak dengan sendirinya. Jalan setapak yang sempit dan berkelok-kelok menambah kesan mistis pada perjalanan Raka. Hujan ringan sesekali turun, menambah suasana suram yang menyelimuti perjalanan malamnya. Suara-suara aneh dari dalam hutan, gemerisik daun, raungan jauh, dan bunyi langkah kaki, menjadi latar belakang yang menegangkan. Raka tiba di kota kecil Kalimaya saat senja menjelang malam. Kota ini tampak tenang dan damai, dengan rumah-rumah tua yang terbuat dari kayu dan batu, serta jalan-jalan yang sepi. Meski suasananya tampak ramah, Raka merasakan adanya aura misterius yang menyelimuti tempat itu. Ia memutuskan untuk menginap di penginapan lokal yang sederhana namun nyaman. Ketika malam tiba, Raka mulai mencari informasi lebih lanjut tentang pasar gelap. Ia bertanya kepada penduduk setempat, dan mengunjungi beberapa tempat yang sering dikunjungi oleh para wisatawan. Namun, sebagian besar orang hanya memberikan jawaban samar, dan enggan berbicara lebih lanjut tentang pasar tersebut. Beberapa bahkan menatapnya dengan tatapan penuh rasa was-was.
Pada pagi hari berikutnya, Raka memutuskan untuk mengunjungi sebuah toko antik yang dimiliki oleh seorang pria tua yang terkenal sebagai penjaga sejarah lokal. Dengan hati-hati, Raka mulai bertanya tentang pasar gelap dan legenda-legenda yang mengelilinginya. Pria tua tersebut, dengan mata yang tajam dan penuh pengalaman, menceritakan kisah-kisah yang lebih menakutkan tentang pasar tersebut. Menurut pria tua itu, pasar malam tersebut muncul di tengah hutan pada malam-malam tertentu, dan hanya terlihat bagi mereka yang sedang berada dalam keadaan putus asa atau terdesak. Legenda juga mengatakan bahwa pasar tersebut adalah tempat di mana jiwa-jiwa terjebak, mencari cara untuk bebas dari kesepakatan gelap yang telah mereka buat. Terkesan dengan informasi tersebut namun tetap skeptis, Raka memutuskan untuk melanjutkan pencariannya ke dalam hutan. Ia menyusun rencana untuk menjelajahi area di mana pasar malam konon muncul. Dengan membawa perlengkapan yang diperlukan dan memanfaatkan pengetahuan lokal yang baru saja didapat. Raka memasuki hutan pada malam hari dengan harapan dapat menemukan sesuatu yang bisa membuktikan kebenaran atau kebohongan dari cerita-cerita tersebut. Saat malam semakin larut, Raka menemukan sebuah jalan setapak yang tampaknya mengarah ke kedalaman hutan yang lebih gelap. Cahaya bulan yang menyinari hutan memberikan nuansa yang suram dan menambah kesan mistis. Suara malam yang menyenangkan pada awalnya kini menjadi semakin menakutkan, dan setiap langkahnya terasa semakin berat. Tanpa disadari, Raka semakin mendekati tempat yang diakini sebagai lokasi munculnya pasar gelap. Tiba-tiba, di tengah hutan yang sunyi, ia melihat sebuah cahaya redup yang berasal dari kejauhan. Cahaya itu tampak seperti lampu-lampu neon yang berkedip-kedip, memberikan sinyal bahwa ia mungkin telah menemukan apa yang dicari. Raka melangkah dengan hati-hati menuju cahaya yang berkedip di kejauhan. Hutan semakin gelap dan semakin rapat, membuat setiap langkah terasa seperti perjalanan ke dimensi lain. Suara-suara hutan yang awalnya tampak menenangkan, kini berubah menjadi gemuruh yang menakutkan, menambah suasana mencekam di sekitar Raka. Ketika ia akhirnya mencapai area yang diterangi cahaya tersebut, ia berhenti sejenak untuk memproses apa yang dilihatnya. Di hadapannya, sebuah pasar malam yang tampaknya muncul dari kegelapan. Sebuah bazar yang penuh warna, dengan lampu-lampu neon berkelap-kelip, lampion beraneka warna, dan suara keramaian yang membingungkan. Pasar gelap ini benar-benar berbeda dari apa yang diharapkan Raka. Tidak seperti pasar malam biasa yang sering ia kunjungi, pasar ini tampak lebih misterius dan menakutkan. Gerai-gerai yang ada di pasar tampaknya terbuat dari bahan-bahan tua dan usang, dengan dekorasi yang tampaknya dari zaman kuno. Bau makanan yang menggugah selera tercium dari beberapa kios, tetapi Raka merasa tidak nyaman dengan atmosfer yang menyelimuti pasar. Raka berjalan perlahan menyusuri jalan setapak pasar, memperhatikan orang-orang yang berlalu lalang. Mereka mengenakan pakaian yang aneh, pakaian yang tampaknya berasal dari berbagai era dan budaya. Beberapa tampak seolah-olah mereka tidak benar-benar hadir, seperti bayangan yang bergerak dengan sangat cepat, sehingga sukar untuk ditangkap mata. Meskipun ada keramaian di pasar, suasana tetap terasa aneh dan sunyi di dalam hati Raka. Di salah satu gerai, Raka melihat seorang pria tua dengan janggut putih panjang, dan pakaian usang yang tampaknya telah dimakan waktu. Pria itu duduk di belakang meja kayu yang dipenuhi berbagai barang antik, perhiasan, buku-buku tua, dan artefak langka. Di tengah-tengah meja, terdapat sebuah kalung dengan mata batu yang bercahaya lembut, menarik perhatian Raka dengan cara yang misterius. Raka merasakan dorongan untuk mendekati gerai tersebut dan bertanya tentang kalung itu. Ketika ia menghampiri meja, pria tua itu menatapnya dengan mata yang dalam dan penuh rahasia. Kalung ini, kata pria tua itu dengan suara serak, memiliki kekuatan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Hanya mereka yang benar-benar membutuhkan sesuatu yang khusus, yang akan menemukan jalan ke sini dan merasakannya. Raka, dengan sikap skeptisnya, bertanya lebih lanjut tentang kalung tersebut. Pria tua itu mulai menjelaskan bahwa kalung itu adalah artefak kuno, yang bisa membuka gerbang ke dimensi lain. Dimensi yang penuh dengan kekuatan gelap dan entitas yang sangat kuat. Kalung ini dikatakan dapat memberikan kekuatan dan keinginan yang tak tertandingi, tetapi harganya sangat tinggi, sesuatu yang tidak bisa dikembalikan. Raka, tertarik namun masih skeptis, memutuskan untuk membeli kalung tersebut. Harga yang diminta adalah sejumlah uang yang cukup besar, tetapi Raka merasa bahwa ini adalah bagian dari penelitiannya untuk memahami lebih jauh tentang pasar ini.
Ia tidak menyadari bahwa setiap keputusan di pasar ini mengarah pada konsekuensi yang jauh lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Setelah membeli kalung, Raka meninggalkan pasar malam dengan rasa campur aduk antara rasa pencapaian dan ketidakpastian. Ia kembali ke penginapan, membawa kalung dengan hati-hati dan meletakkannya di atas meja. Raka merasa ada sesuatu yang tidak beres, tetapi ia tidak dapat menjelaskan apa yang dirasakannya. Malam itu, saat Raka tidur, ia mulai merasakan perasaan aneh. Kalung di meja bergetar lembut, dan Raka terbangun dari tidurnya dengan keringat dingin. Cahaya kalung yang memantul di dinding, menciptakan bayangan aneh yang bergerak seolah-olah hidup. Suara bisikan lembut dan raungan yang tidak jelas terdengar dari kejauhan. Membuat Raka merasa seolah-olah ia sedang berada di ambang antara dunia nyata dan sesuatu yang lebih gelap. Dengan rasa ketidaknyamanan yang semakin mengganggu, Raka memutuskan untuk memeriksa kalung tersebut lebih dekat. Saat ia menyentuh kalung, cahaya biru yang lembut memancar lebih terang, dan tiba-tiba, ia merasa terhisap ke dalam sebuah pengalaman yang tidak dapat dijelaskan. Sebuah dimensi gelap di mana segala sesuatu terasa kacau dan mengerikan. Teror mulai menyelimuti pikirannya, dan Raka tahu bahwa ia baru saja memasuki fase yang sangat menakutkan dari perjalanannya. Keesokan paginya, Raka terbangun dengan perasaan tidak nyaman yang mengganggu tidurnya. Ia merasakan kelelahan dan kebingungan yang luar biasa, seolah-olah tidak hanya tubuhnya yang kelelahan tetapi juga pikirannya. Kalung yang ia beli dari pasar gelap masih terletak di atas meja. Dan cahaya biru lembut dari mata batu tampaknya terus-menerus berkedip-kedip dalam gelap. Raka berusaha untuk tidak membiarkan perasaan teror malam sebelumnya mengganggu pikiran rasionalnya. Ia berpikir bahwa mungkin itu hanya mimpi buruk atau dampak dari stres dan kelelahan. Namun, saat ia mendekati kalung untuk memeriksanya lebih dekat, ia merasakan getaran lembut yang tidak biasa. Kalung itu terasa seperti memiliki energi hidup sendiri, dan getarannya terasa semakin intens seiring dengan waktu. Dia memutuskan untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang kalung tersebut, dan mencari tahu lebih banyak tentang asal-usulnya. Setelah sarapan, Raka pergi ke perpustakaan lokal yang ada di Kalimaya. Perpustakaan kecil ini dipenuhi dengan buku-buku tua dan dokumen-dokumen sejarah, yang mungkin memberikan petunjuk tentang kalung yang ia temukan. Di perpustakaan, Raka bertemu dengan seorang pustakawan tua bernama Ibu Sari, yang memiliki pengetahuan mendalam tentang sejarah dan mitos lokal. Setelah mendengar cerita Raka tentang kalung tersebut, Ibu Sari tampak sangat tertarik dan menawarkan bantuannya. Ibu Sari mengarahkan Raka ke beberapa buku tua, yang berisi catatan tentang artefak kuno, dan mitos-mitos yang terkait dengan pasar gelap. Setelah membaca beberapa halaman, Raka menemukan catatan tentang kalung kegelapan, dikenal sebagai artefak yang dapat membuka gerbang ke dimensi lain. Buku-buku tersebut menyebutkan bahwa kalung ini sering digunakan dalam ritual gelap untuk mendapatkan kekuatan atau mencapai keinginan yang sangat kuat. Namun, harganya adalah jiwa atau sebagian besar dari esensi kehidupan seseorang. Sementara Raka membenamkan diri dalam penelitian, ia tidak menyadari bahwa dampak dari kalung mulai mempengaruhi kehidupannya. Selama hari-hari berikutnya, ia mulai mengalami kejadian-kejadian aneh. Suara bisikan yang tidak jelas semakin sering terdengar, terutama saat malam tiba. Bayangan-bayangan yang tidak bisa dijelaskan tampak bergerak di sudut matanya. Dan rasa cemas yang mendalam terus-menerus menghantui pikirannya. Pada malam hari, saat Raka mencoba tidur, ia mulai mengalami halusinasi yang semakin intens. Ia melihat sosok-sosok gelap yang mengintainya dari sudut-sudut ruangan, dan suara-suara yang mengerikan semakin jelas terdengar. Kalung di atas meja bergetar semakin keras, seolah-olah mengundang sesuatu yang sangat menakutkan. Dalam keadaan putus asa, Raka memutuskan untuk mencari bantuan dari Ibu Sari lagi. Ia berharap bahwa dengan bantuan pustakawan tua tersebut, ia bisa menemukan cara untuk mengatasi teror yang ia alami, dan mengembalikan keseimbangan dalam hidupnya. Ia kembali ke perpustakaan dengan harapan menemukan informasi, yang dapat membantunya menutup gerbang yang telah terbuka akibat kalung tersebut. Ibu Sari menyambutnya dengan penuh perhatian, dan mulai membantu Raka mencari solusi untuk masalahnya. Mereka memeriksa lebih banyak catatan dan buku-buku kuno yang menyebutkan ritual dan cara untuk menutup dimensi gelap. Namun, mereka tidak menemukan solusi yang jelas. Ibu Sari hanya bisa memberikan saran untuk berhati-hati dan berusaha menjaga ketenangan pikiran, sambil terus mencari informasi lebih lanjut.
Raka merasa semakin terjebak dalam lingkaran ketakutan dan keputusasaan. Kalung yang awalnya tampak seperti penemuan menarik kini menjadi sumber teror yang mengancam hidupnya. Dengan tekad untuk mengatasi masalah ini, Raka memutuskan untuk kembali ke hutan. Ke tempat di mana ia menemukan pasar gelap, untuk mencari jawaban lebih lanjut, dan mungkin menemukan cara untuk menutup gerbang yang telah terbuka. Raka memutuskan untuk kembali ke hutan Kalimaya di malam hari. Dengan perasaan cemas dan rasa takut yang mencekam, ia mengumpulkan perlengkapan yang diperlukan, dan memulai perjalanan malamnya kembali menuju lokasi pasar gelap. Hutan malam ini tampak lebih gelap dan menakutkan dibandingkan sebelumnya. Kabut tebal menyelimuti jalan setapak, membuat setiap langkah terasa seperti melangkah ke dalam kegelapan yang semakin dalam. Suara-suara malam yang sebelumnya terasa mengganggu kini menjadi semakin mencekam. Seolah-olah hutan itu sendiri sedang berbisik dan mengawasi Raka. Ketika ia akhirnya tiba di lokasi yang sama, di mana pasar malam muncul sebelumnya, ia menemukan bahwa pasar itu tidak ada lagi. Tempat tersebut tampak kosong dan hening, tanpa tanda-tanda kehidupan atau cahaya. Raka merasa seolah-olah ia telah salah tempat atau pasar itu hanya muncul pada waktu tertentu. Namun, rasa putus asa dan ketidakpastian memaksanya untuk terus mencari. Raka mulai mencari di sekitar area tersebut, mencoba untuk menemukan petunjuk atau jejak yang mungkin mengarah ke solusi. Dalam pencariannya, ia menemukan sebuah gua kecil yang tersembunyi di balik semak-semak. Suara berdesir lembut yang berasal dari dalam gua menarik perhatiannya. Dengan hati-hati, ia memasuki gua dan menemukan bahwa di dalamnya terdapat berbagai simbol kuno dan tulisan yang tampaknya sangat tua. Di dinding gua, ada beberapa tulisan yang tampaknya ditulis dengan tinta yang telah memudar. Raka mengamati tulisan-tulisan tersebut dengan cermat dan mencoba menerjemahkannya. Meskipun sulit, ia bisa mengartikan sebagian dari tulisan tersebut. Mereka berbicara tentang ritual kuno yang dapat menutup gerbang ke dimensi gelap. Namun prosesnya sangat berbahaya dan memerlukan pengorbanan yang besar. Raka merasa terjebak antara dua pilihan, melakukan ritual yang berisiko tinggi, atau menghadapi teror yang terus-menerus mengancam hidupnya. Keputusannya untuk melanjutkan ritual tersebut didorong oleh keputusasaannya untuk mengakhiri penderitaannya. Ia mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan dari dalam gua, termasuk batu-batu khusus, dan ramuan yang terbuat dari tumbuhan yang tidak dikenal. Setelah mempersiapkan semuanya, Raka mulai melakukan ritual di dalam gua. Ia mengikuti instruksi dari tulisan kuno, dengan harapan bahwa ritual tersebut akan berhasil menutup gerbang ke dimensi gelap. Suasana di dalam gua menjadi semakin mencekam saat ia melanjutkan ritual. Udara semakin dingin, dan suara berbisik semakin jelas terdengar. Tiba-tiba, gua mulai bergetar dan gemuruh yang kuat menggema di sekelilingnya. Raka merasakan getaran hebat yang membuatnya sulit untuk berdiri. Cahaya biru dari kalung mulai memancar lebih terang, dan Raka merasa seolah-olah dimensi gelap mulai meluap ke dunia nyata. Dalam keadaan panik, ia terus melanjutkan ritual, berharap agar semuanya akan berakhir dengan baik. Saat ritual hampir selesai, Raka merasakan sebuah kekuatan yang sangat besar menarik kalung dari lehernya. Ia berjuang untuk mempertahankan kalung tersebut, tetapi kekuatan yang ada terlalu kuat. Kalung terlepas dari lehernya dan melayang ke udara, memancarkan cahaya yang sangat terang. Dalam sekejap, cahaya tersebut menciptakan ledakan yang membuat seluruh gua berguncang, dan menyebabkan kegelapan yang pekat menyelimuti segala sesuatu di sekelilingnya. Ketika cahaya akhirnya meredup, Raka merasa pusing dan kelelahan. Ia terbaring di lantai gua, merasa terjaga kembali dalam keadaan yang tidak pasti. Ketika ia mencoba bangkit, ia menyadari bahwa gua tersebut kini tampak berbeda. Simbol-simbol kuno dan tulisan-tulisan telah menghilang, dan suasana di sekelilingnya terasa lebih tenang. Dengan rasa lega dan kelelahan, Raka keluar dari gua dan kembali ke hutan. Saat ia tiba di luar, ia merasakan bahwa kegelapan yang sebelumnya menyelimuti dirinya telah sedikit menghilang. Meskipun rasa cemas dan ketidakpastian masih ada, Raka merasa bahwa teror yang mengancamnya mungkin telah berakhir. Namun, ia tetap merasa ada sesuatu yang belum sepenuhnya selesai. Dengan langkah kaki yang berat, Raka kembali ke penginapan, berharap dapat menemukan ketenangan setelah pengalaman mengerikan di gua. Saat ia memasuki kamar, suasana terasa berbeda. Meskipun tidak ada hal yang secara nyata berubah. Raka merasakan sesuatu yang aneh, seolah-olah ada ketidakberesan yang mengintai di setiap sudut.
Hari-hari berikutnya, Raka berusaha untuk kembali ke rutinitas normal. Ia mengunjungi tempat-tempat yang biasa ia kunjungi, dan berusaha untuk tidak memikirkan kejadian-kejadian mengerikan yang telah ia alami. Namun, rasa tenang yang diharapkannya tidak datang. Setiap malam, ia mengalami gangguan tidur dan mimpi buruk yang sama, di mana bayangan-bayangan gelap dan suara-suara mengerikan terus-menerus menghantui pikirannya. Pada suatu malam, saat ia tengah duduk di kamarnya mencoba membaca buku, lampu di kamar mulai berkedip. Raka merasa sedikit terkejut dan mencoba untuk memperbaikinya, tetapi lampu terus berkedip dan akhirnya padam. Dalam kegelapan, suara bisikan lembut mulai terdengar dari sudut ruangan. Seperti suara seseorang yang berbisik dalam bahasa yang tidak bisa dimengerti. Ketika lampu menyala kembali, Raka melihat sebuah bentuk gelap berdiri di sudut kamar. Bentuk tersebut tampak samar-samar dan sulit dikenali, namun Raka merasa seolah-olah itu adalah sesuatu yang sangat menakutkan. Bentuk tersebut kemudian menghilang secepat ia muncul, meninggalkan Raka dalam keadaan bingung dan ketakutan. Raka mulai merasa bahwa ketenangan yang dia cari tidak akan datang dengan mudah. Dia memutuskan untuk mencari bantuan lebih lanjut dari Ibu Sari. Ia kembali ke perpustakaan, berharap dapat menemukan solusi atau penjelasan lebih lanjut mengenai kejadian yang ia alami. Ibu Sari, setelah mendengar keluhan Raka, mulai merasa prihatin. Ia mengingatkan Raka bahwa kalung tersebut mungkin telah menyebabkan dampak yang lebih dalam daripada yang mereka kira. Kalung itu tidak hanya membuka gerbang ke dimensi gelap, kata Ibu Sari, tetapi juga bisa meninggalkan jejak yang membahayakan di dunia nyata. Ada kemungkinan bahwa beberapa entitas dari dimensi tersebut mungkin masih terhubung dengan kita. Dengan penjelasan tersebut, Raka merasa semakin putus asa. Ia bertanya kepada Ibu Sari apakah ada cara untuk mengatasi masalah ini secara tuntas. Ibu Sari menunjukkan sebuah buku tua yang berbicara tentang cara-cara untuk menutup portal yang tersisa setelah sebuah ritual. Buku tersebut menyebutkan bahwa metode yang digunakan untuk menutup portal harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan memerlukan pengetahuan serta persiapan yang mendalam. Berdasarkan petunjuk dari buku, Raka harus melakukan ritual penutup yang melibatkan pembacaan mantra kuno dan penggunaan bahan-bahan yang spesifik. Ritual ini harus dilakukan di lokasi yang memiliki kekuatan mistis yang kuat, seperti tempat-tempat suci atau situs kuno. Dengan bantuan Ibu Sari, Raka mulai mempersiapkan semua bahan yang diperlukan dan merencanakan ritual penutup. Setelah beberapa hari persiapan, Raka dan Ibu Sari pergi ke sebuah situs kuno yang terletak di hutan. Sebuah tempat yang dipercaya memiliki kekuatan mistis yang kuat. Mereka membawa semua perlengkapan dan bahan yang diperlukan untuk ritual. Sesampainya di situs, suasana terasa sangat berbeda, seperti ada energi yang kuat dan penuh misteri. Saat malam tiba, Raka dan Ibu Sari memulai ritual penutup. Mereka membacakan mantra-mantra kuno dan meletakkan bahan-bahan ritual di tempat-tempat yang telah ditentukan. Prosesnya sangat rumit dan menegangkan. Setiap langkah ritual harus dilakukan dengan teliti untuk memastikan bahwa portal benar-benar tertutup. Saat ritual hampir selesai, Raka merasakan sesuatu yang aneh. Energi di sekitar mereka mulai berubah dan suara-suara aneh kembali terdengar. Rasanya seperti sesuatu dari dimensi gelap berusaha melawan upaya mereka untuk menutup portal. Dengan tekad dan usaha yang besar, Raka dan Ibu Sari terus melanjutkan ritual, dengan harapan agar semuanya akan selesai dengan baik. Akhirnya, setelah beberapa jam yang penuh ketegangan, ritual selesai. Raka merasakan sebuah perubahan yang signifikan, suasana di sekitar mereka terasa lebih tenang dan damai. Rasa cemas yang terus-menerus mengganggunya mulai menghilang. Raka merasa bahwa ia mungkin akhirnya bisa menemukan ketenangan yang dicari. Namun, meskipun ritual penutup berhasil, Raka menyadari bahwa pengalaman tersebut telah mengubah hidupnya secara mendalam. Ia tidak akan pernah bisa melupakan teror yang ia alami dan dampak yang ditinggalkannya. Dengan berat hati, ia meninggalkan situs kuno dan kembali ke kehidupannya, dengan pemahaman yang lebih dalam tentang dunia yang penuh dengan misteri dan bahaya. Dengan ritual penutup yang telah selesai, Raka merasa lega tetapi juga lelah secara emosional dan fisik. Ia kembali ke Kalimaya dan berusaha untuk melanjutkan hidupnya. Meskipun kegelapan yang mengancamnya telah berlalu, ia tidak bisa menghindari dampak dari pengalaman tersebut. Raka mencoba untuk kembali ke rutinitas sehari-hari, tetapi merasa bahwa sesuatu di dalam dirinya telah berubah.
Ia mulai lebih menghargai kehidupan dan menyadari betapa rapuhnya eksistensi manusia di tengah kekuatan misterius yang ada di dunia ini. Meskipun teror yang dihadapinya tampaknya telah berakhir, Raka masih sering teringat akan kejadian-kejadian mengerikan yang ia alami. Kadang-kadang, ia merasa seolah-olah ada sesuatu yang masih mengawasinya, mengingatkan akan bahaya yang pernah ia hadapi. Ia juga merasa lebih berhati-hati terhadap hal-hal yang tampaknya tidak biasa, dan lebih menghargai keamanan dan ketenangan dalam hidupnya. Kehidupan Raka perlahan-lahan kembali normal, tetapi pengalaman tersebut telah meninggalkan bekas yang mendalam. Ia belajar bahwa dunia ini penuh dengan misteri dan kekuatan yang tidak bisa dijelaskan. Dan bahwa setiap langkah menuju pengetahuan bisa membawa risiko yang besar. Inilah akhir dari cerita horor kita pada malam ini. Terima kasih telah bergabung dengan kami dalam kisah mencekam, Pesugihan Pasar Malam. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tombol lonceng, agar tidak ketinggalan cerita horor menarik kami berikutnya. Sampai jumpa di cerita menegangkan berikutnya, dan ingatlah, kegelapan mungkin sedang menunggu di balik setiap sudut.